Disiapkan alat tulisnya. Mari setelah ini siapkan betul-betul begitu ya, kita buka pendengaran kita siapkan hati kita untuk menerima ilmu pada malam hari ini dan tentunya, kembali izin mengingatkan, apa-apa yang didapatkan kebaikan pada malam hari ini jangan sampai hanya disimpan sendiri begitu ya, tapi mari bersama-sama kita sebarkan kepada orang-orang mungkin ya, eee, yang istilahnya mereka belum berkesempatan hadir dan alhamdulillah pada malam hari ini ada special giveaway begitu. Insya Allah akan ada 2 reward buku jurnal harian Ramadan produk bagi teman-teman yang membagikan insight hasil materi pada malam hari ini ke story Instagram masing-masing begitu ya. Tentunya dengan syarat tag IG The Quran Journal ID maksimal paling lambat 18 Februari pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, seperti itu. Jadi Masya Allah gitu ya, eee, kita menyebarkan kebaikan dan insya Allah nanti yang terpilih akan mendapatkan special giveaway dari tim thequranjournal.id. Baik, sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, mari bersama-sama kita siapkan alat tulis, kita siapkan diri kita, buka telinga dan juga siapkan hati untuk belajar bersama pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin menyapa dulu. Assalamualaikum Ustaz Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ahlan wa sahlan. alhamdulillah. Alhamdulillah berkesempatan lagi bertemu dengan Ustadz. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah kabar sehat Mas Andri. Mas Andri apa kabar? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah Ustadz. Baik, sepertinya tidak berpanjang kalam, langsung saja kami Ya, persilahkan Ustadz marhaban. Ridho untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'dah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadakkur wa tadkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha mardatillahi wa qurbihi wa thawabih subhanaka la ilma lana illa 'allamtana antal alimul hakim la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa ainin la tadma' wa amalin la turfa' wa min du'ain la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal masyrabas safiyal hani ya wahabi ya ghani Allahumma barik lana fi ma baqiya min syahri Rajab wa barik lana fi syahri Sya'ban wa balighna Ramadan wa inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa haqqiq fi qalbi kulli wahidin minna haqiqatat taubati wal inabati wal khusyu'i wal khudu' wal iman wal islam wal ihsan wa jannibna min jami'il afati wal isyan waqshif lana wa li ahbabina wa ashabina al kurub wal fitan bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyidil akwan. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita berkesempatan untuk sama-sama kita ngopi, ngobrol perkara iman bersama tim Jurnal Quran yang alhamdulillah ada hampir berapa bulan kita nggak jumpa ya. Tapi alhamdulillah syukur kepada Allah dalam kesempatan kali ini kembali kita dapat dikumpulkan melalui wasilah kalau dalam bahasa Arabnya wasailut tawasul al-ijtimai ya. Alat atau gadget yang menyambung dunia sosial atau biasa disebut medsos. Bahasa Arabnya sih tawasul, saling menghubungkan. Tapi pada faktanya kebanyakan orang menjadikan gadgetnya sebagai wasailut takotu, alat untuk bercerai-berai, termakan fitnah dan lain-lain. Mudah-mudahan kita nggak masuk yang kategori tersebut. Kita masuk ke dalam kategori rajulani hafil jita'a alaih wa tafaqa alaih, dua orang yang saling mencintai karena Allah ya. Kemudian mereka berkumpul karena Allah, ini yang salah satu golongan akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti, pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
Baik, langsung saja, mudah-mudahan seluruh peserta dan tim Jurnal Quran juga selalu diberikan kesehatan, keafiahan, dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini spesial karena sebentar lagi kita akan memperingati ya sebuah peristiwa besar, sebuah peristiwa agung, sebuah peristiwa yang kalau kita lihat dari berbagai macam sudut pandang, maka hanya akan menyampaikan kita kepada satu kesimpulan, yang mana kesimpulan tersebut adalah subhanallah. Kita mau lihat dari sudut pandang ilmiah, akan menghasilkan hakikat subhanallah. Kita mau lihat dari sudut pandang iman, akan menghasilkan hakikat subhanallah. Kita mau lihat dari sudut pandang sosial, maka akan menghasilkan kesimpulan subhanallah. Itu adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Sehingga ayat ini dimulai dengan sebuah kalimat pujian, ya, pujian yang artinya maha suci. Kita sama-sama mentafakuri ayatnya, dan mudah-mudahan juga saya lupa ngingetin tadi di awal, mudah-mudahan ikhwan atau ikhwah sekalian yang hadir, baik ikhwan ataupun akhwat, juga dalam keadaan berwudu. Yang belum berwudu silakan sebentar ambil wudu untuk nanti kemudian dilanjutkan duduknya bersama-sama kita di sini. Karena kita ngaji tafsir ini ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul alim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulah, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberkahi sekeliling dari masjid-masjid tersebut, linuriyahu min ayatina. Untuk tujuannya diantaranya adalah kami tunjukkan kepada hambaku tersebut, yang dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW, sebagian dari sekian banyak tanda-tanda kekuasaanku. Innahu huwas sami' al-basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar, dan Allah Subhanahu wa taala juga adalah zat yang maha melihat. Baik, para ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sungguh ketika Allah Subhanahu wa taala memulai surah ini dengan kata-kata subhana, itu bukan tanpa alasan, juga bukan tanpa tujuan. Setidaknya dari kita mentafakuri maknanya saja, kita akan menggapai sebuah kesimpulan bahwa dimulainya ayat ini atau surah ini dengan kata subhana, yang artinya maha suci, karena ayat ini ingin mengajarkan kepada kita, menginformasikan kepada kita tentang suatu peristiwa yang amat sangat agung, yang mana keagungan peristiwa ini ditandai dengan rentetan peristiwanya yang terjadi di luar nalar manusia, atau yang biasa disebut dalam istilah ilmu teologinya dikatakan dengan khariqun lil adah, sesuatu yang terjadi di luar nalar manusia, yang mana tentunya kalau kejadian ini dialami oleh Rasulullah, maka ini disebut sebagai mukjizat, ya, karena perkara yang khariq lil adah, apabila itu datangnya dari baginda Nabi, maka ini disebut mukjizat. Tapi kalau datangnya dari aulia, dari solihin, dari kalangan abrar, dari kalangan muqarrabin, ini disebut dengan karomah, ya. Kalau adanya peristiwa tersebut dari orang biasa kayak kita nih, ya, yang masih kebanyakan olengnya, yang masih kebanyakan galaunya, yang imannya masih suka terbentur dengan dunia, yang taatnya masih suka kejedot dengan dunia, persis kayak lato-lato.
Nah, kalau kita ini disebutnya ma'unah. Kayak misalkan ada orang naik pesawat, pesawatnya jatuh, dia sendiri yang selamat dan sehat walafiat. Sedangkan pesawatnya terbakar, hancur. Ya, luka kecil, ada goresan sedikit di telapak kaki misalkan. Nah, ini namanya ma'unah. Kalau datangnya dari ahlul fusak, ya, dari orang-orang fasik, dari orang-orang yang maksiat, dari dukun misalkan, ya, atau dari tukang sihir, maka itu disebut sebagai ihana. Nah, karena ini terjadinya kepada Rasulullah, maka ini masuk ke dalam kategori mukjizat. Dari sini saja kalau sudah kita fahami dan kita tafakuri serta kita mengerti makna mukjizat itu apa, maka sesungguhnya seluruh syubhat-syubhat yang berusaha untuk disodorkan terkait peristiwa Isra Mi'raj ini benar atau enggak, ya, logis atau enggak logis, ini semuanya terbantahkan dengan status peristiwa itu sendiri yang menjadi mukjizat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu udah jadi jawaban dari semua syubhat. Tinggal nanti kita rincikan aja jawabannya kayak gimana. Insya Allah masing-masing dan juga beberapa syubhat yang biasa didengungkan atau yang biasa dikumandangkan oleh musuh-musuh Islam, baik yang berpakaian Islam itu sendiri atau dengan terang-terangan dari kalangan kufar, insya Allah akan kita sertakan dalam kajian kali ini. Baik, sekarang apa sih makna subhana? Makna subhana itu artinya adalah tanzihun lillah, tanzihan mutlaq, menyucikan Allah Subhanahu wa taala dengan penyucian yang mutlak, dengan penyucian yang tanpa embel-embel, dengan penyucian yang tanpa disertai dengan permulaan dalam artian tanpa sebab, dan juga penyucian yang kita berikan atau yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sejatinya Allah Subhanahu wa taala telah terlebih dahulu mensucikan dirinya. Ya. Oleh karena itu kalimat subhanallah adalah ketika Allah Subhanahu wa taala, di sini kan Allah sampaikan kepada kita subhanalladzi asra bi abdihi. Ini kan firman Allah, ya. Di surah Al-Isra ayat 1 ini firman Allah. Allah tidak sedang menceritakan ucapan siapa-siapa. Dalam beberapa ayat di Al-Qur'an Allah suka menceritakan bahasa atau kata-kata sosok yang lain. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan ucapan malaikat, ya, ketika para malaikat bilang qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, itu firmannya dalam Al-Qur'an itu firman Allah, tapi itu Allah sedang menceritakan ucapan para malaikat. Kemudian juga ketika Allah menceritakan ucapan iblis asjudu liman khalaqta tina, kemudian ketika Allah menceritakan ucapan-ucapan dari hamba-hambanya yang lain seperti ucapan para anbiya, bila tadarni fardan wa anta khairul warithin. Nah, tapi kalau di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman menginformasikan kepada kita sekaligus memuji dan mensucikan zat-Nya sendiri. Allah tidak sedang menceritakan satu sosok yang lain yang sedang mensucikan dirinya, enggak. Tapi Allah sedang mensucikan dirinya sendiri. Karena sosok yang ada di dalam ayat ini, yang dimaksudkan di dalam ayat ini, yang mana sosok tersebut lah yang punya peran dalam memperjalankan atau mewujudkan perjalanan Isra Mi'rajnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa sih itu tanzih mutlak? Tanzih mutlak itu sejatinya adalah kita mensucikan Allah dari adanya sesuatu yang serupa dengannya atau menyainginya. Ya. Jadi kita nafikan itu dari Allah Subhanahu wa taala dan kita sucikan Allah dari hal-hal yang semacam itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang serupa, tidak ada satupun yang mampu menyaingi, tidak ada satupun yang mirip
la mathila wala syabiha lahu. Bagi Allah nggak ada, baik itu dalam sifatnya, dalam perbuatannya, ataupun dalam zatnya. Kita semua sama-sama tahu di dalam ilmu akidah kita diajarkan ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak sama dengan apapun. Nggak ada sesuatu apapun menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Zatnya Allah tidak serupa dengan apapun. Apa sih yang dimaksud dari zatnya Allah tidak serupa dengan apapun? Zatnya Allah itu la tatarakabu an ajza. Zatnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbentuk dari partikel-partikel yang terpisah kemudian menjadi satu. Ya. Kalau zat kita nih kan nih, tubuh kita nih terbentuk dari beberapa partikel ya kan, dari beberapa komponen. Ada tangan, ada kaki, ya, ada tulang tengkorak, ada tulang iga, ada kepala dan lain-lain. Digabungkan jadi satu, tumbuh, kemudian jadilah kita sosok manusia. Zat Allah nggak demikian. Itulah nanti ya akan mengerucut pembahasannya kepada satu pemahaman yang keluar dari koridor ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana di antara mereka ada yang bilang gini, oh Rasulullah diisrohkan itu ke Sidratul Muntaha karena Allah bersemayam di atas arsy. Ya, kata Allah berfirman, innallaha 'alal arsy istawa. Nah, pemahaman seperti ini terbantahkan dengan apa? Dengan satu dalil yang menyatakan laisa kamitslihi syai'. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu enggak bisa kita katakan Allah itu bersemayam di atas arsy dalam artian duduk atau dalam artian seperti yang dibayangkan dan juga digembar-gemborkan oleh mereka. Allah itu intinya berada di atas arsy. Itu kita nafikan. Kenapa? Karena jika Allah Subhanahu wa taala memang berada dan duduk di atas arsy katakan, maka yang jadi pertanyaannya adalah siapa yang lebih besar? Merupakan satu kemustahilan apabila tempat yang kita duduki lebih kecil daripada kita. Ya kan? Tentunya tempat mesti lebih besar daripada zat atau sosok yang duduk di atas tempat tersebut. Maka kalau kita katakan Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, baik itu posisinya berdiri atau duduk atau bagaimanapun, wal iyadzubillah, naudzubillah dari bayangan-bayangan seperti itu, maka hal ini mewajibkan kita untuk sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa arsy lebih besar dari zat Allah. Dan ini merupakan sebuah kemustahilan. Bagaimana bisa zat yang kita sembah ya itu lebih besar dari makhluknya, lebih kecil dari makhluknya sendiri. Oleh karena itu zat Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan komponen dengan zat makhluk. Zat Allah itu enggak ada komponennya. Zat Allah itu enggak ada ajzanya. Dan ini dinafikan dalam ilmu tauhid di dalam sifat al-wahdaniyah, ya, di dalam sifat wahdaniyah. Sementara demikian ya, untuk memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala dzatuhu laisat kadzatina, tidak seperti zat kita. Demikian pula dengan sifat Allah, ya. Allah tersifati dengan banyak sifat, beda dengan sifat kita. Sifat Allah mutlak, rahmannya Allah mutlak, jabarnya Allah mutlak, takaburnya Allah mutlak, kemudian intiqamnya Allah mutlak, kemudian juga sifat soburnya Allah mutlak, ya, sifat karamnya juga mutlak, kemudian sifat fatahnya juga mutlak, hilimnya mutlak, semuanya mutlak. Ya, kalau kita sifat yang kita miliki ini enggak bersifat mutlak, ya. Sifat yang kita miliki tidak bersifat mutlak. Kenapa demikian? Karena sifat yang ada di dalam diri kita bitaksiri muathir. Ada zat atau ada sosok yang meletakkan sifat tersebut kepada kita. Ya tentunya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan perbuatannya Allah, ya.
Perbuatannya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan perbuatan kita. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala mutlak, nggak terikat dengan apapun, tidak bisa dibantah oleh siapapun, ya, tidak bisa dikekang dan dipengaruhi oleh siapapun dan oleh apapun. Berbeda dengan perbuatan kita seringkali dipengaruhi oleh sesuatu yang disebut dalam bahasa Arabnya inbi'ath, ya. Apa itu inbi'ath? Kalau bahasa kitanya, kalau bahasa Indonesianya pembangkit, ya. Faktor stimulan, ya, yang membangkitkan kita untuk berbuat A, B, C, D dan lain-lain. Kemudian juga perbuatan kita ini nggak mutlak. Kenapa? Karena seringkali perbuatan kita terbentur dengan kehendak orang lain, ya, terhalangi dengan perbuatan orang lain. Kita naik motor, punya kehendak, pengen jalan, misalkan jalan Haji Fulan, kehendak kita lewat situ dan kita sudah sampai di jalan tersebut, setengah jalan ternyata terhambat dengan kehendak orang lain. Apa? Oh, ada yang hajatan, ada masalah lampang, ya. Atau misalkan ada yang ngebenerin jalan sehingga jalannya dipampot, dialihkan kepada jalan yang lain, di mana kita nggak punya kuasa dan kemampuan untuk nerobos jalan tersebut. Yang pada akhirnya kita menyerah, kita mengalah, dan kita pun mengambil jalan lain. Itu sederhana saja dari apa yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala mutlak. Berapa banyak coba kalau kita tafakuri, ya. Apa yang dilakukan oleh manusia misalkan dari antisipasi bencana alam sebagai contoh sederhana. Mereka lakukan mitigasi, kemudian mereka buat struktur bangunan yang kokoh, ya, kemudian mereka buat edukasi kepada masyarakat, kemudian mereka buat peralatan yang canggih untuk mendeteksi. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk meluluh lantakkan, adakah yang mampu untuk menghalangi? Ya. Kita berbicara terlepas dari apakah itu terlepas dari wujud kejadian tersebut, apakah musibah ataupun bentuknya dari setiap perbuatan Allah hal-hal yang lain. Tapi setidaknya dapat kita fahami, dan ini nggak bisa diingkari oleh siapapun, bahwa apa yang selama ini diikhtiarkan oleh manusia, baik tujuannya apapun itu, mesti akan ada batasannya dan tidak mampu melampaui ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak layak, nggak pantas kalau kita ini disubhanakan. Kita ini disubhanakan nggak pantas, ya. Sederhana. Jangankan istilahnya kita ketemu dengan orang-orang yang ada di luar sana, hatta di dalam rumah tangga kita seringkali kehendak kita terbentur dengan kehendak pasangan kita, ya kan? Udah keren, udah pakai kaos futsal, udah pakai celana training, sepatu udah di-sol, ya, pas mau berangkat nggak jadi, ya, karena nggak boleh sama istri, ya kan? Kenapa nggak maksa aja berangkat? Ya, gimana mau berangkat? Bisa tidur di ruang tamu nanti, gara-gara rumahnya rumah istri. Ayo sono berangkat, kalau nggak tidur di ruang tamu. Ayo, akhirnya nggak jadi kita berangkat, ya. Kok kita sih? Mungkin Mas Andre aja kali gitu. Artinya apa? Contoh sederhana bahwa seringkali apa yang kita kehendaki dan kita inginkan dari perbuatan kita terbentur dengan perbuatan orang lain. Ini bukti sederhana bahwa kekuatan kita itu tidak mutlak. Perbuatan kita nggak mutlak. Baik, la ilaha illallah. Oke, sekarang kemudian kalau kita tafakuri kembali makna dari subhana ini, biasanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat subhana di dalam Al-Qur'an itu untuk menunjukkan kepada kita perkara-perkara atau sesuatu-sesuatu yang memang kalau bahasa Arabnya itu yudhisul uqul, yang membuat kita menjadi terpana, yang membuat kita merasa takjub, yang membuat akal dan pikiran kita berpikir, oh, it's amazing gitu. Oh, ini dahsyat sekali. Contoh, ya, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun, dalam surah Yasin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu yang tumbuh di bumi ini berpasang-pasangan. Ya, menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan, termasuk diantaranya adalah yang tumbuh di bumi ini. Wa min anfusihim, dan Allah juga ciptakan secara berpasang-pasangan apa yang ada di dalam tubuh manusia. Wa mimma la ya'lamun, dan Allah juga menciptakan segala sesuatu yang berpasang-pasangan pada perkara-perkara yang banyak manusia itu nggak tahu. Baik. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada yang berpasang-pasangannya itu yang tumbuh di bumi, pohon-pohonan misalkan. Pohon-pohonan berpasang-pasangan nggak? Oh, contohnya, ini kan Al-Quran ini turun di Makkah, ya kan? Turun di di Jazirah Arab, Makkah atau Madinah. Sebagai contoh, sebagai ijaz ilmi, ya, mukjizat dari segi ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Ketika kita bertanya, memang ada tumbuhan yang berpasangan, artinya ada betinanya, ada jantannya. Oh iya, pohon kurma demikian. Ya, pohon kurma itu enggak semua pohon kurma mengeluarkan buah. Hanya kurma betina saja yang yang bisa mengeluarkan buah. Dan proses proses pembiakannya tidak seperti pohon yang lain pada umumnya yang hanya butuh dalam kalau dalam istilah biologinya fotosintesis atau apa gitu. Tapi kalau yang namanya pohon kurma harus ada yang namanya talqih. Talqih itu apa? Butuh bantuan manusia untuk memindahkan serbuk, apa sih kalau dalam biologi itu, pokoknya cari sendiri ntar yang paham biologi ya, yang memindahkan ke bunga yang ada di betina tersebut, intinya untuk proses perkembangbiakannya. Artinya apa? Dari tumbuhan yang ada di bumi, Allah Subhanahu wa taala ciptakan berpasang-pasangan. Nah, sekarang dengan majunya perkembangan teknologi, sudah ada belum manusia yang mampu menciptakan tumbuhan? Kalaupun ada yang disebut dengan rekayasa atau rekayasa genetik ilmiah, itu mereka tetap butuh kepada yang namanya apa istilahnya? Zat yang diambil dari tumbuhan yang ada sebelumnya. Contoh misalkan cloning hewan, ya. Misalkan singa dikloning dengan sapi atau apalah, itu kan mesti butuh sel-sel yang ada di singa, sel-sel yang ada di sapi untuk diambil dijadikan satu. Untuk menciptakan sel itunya sendiri sampai sekarang ilmuwan nggak ada yang mampu. Ya, secerdas apapun ahli biologi, secerdas apapun para ilmuwan, mereka akan membutuhkan apa yang sudah Allah ciptakan di muka bumi ini sebagai bahan eksperimen mereka. Nggak ada satupun ilmuwan di muka bumi ini yang menciptakan penemuannya dari sesuatu yang ada, dari sesuatu yang nggak ada, bahan-bahan yang nggak ada, kemudian dia ciptakan kun, lalu yakun, lalu jadi, nggak ada. Silahkan mau bayi tabung, ya, atau mau apa lagi, silakan kita cari. Itu semua, ya, yang ada di dalam hasil eksperimen manusia, hasil penemuan manusia, apa yang mereka lakukan berangkat dari komponen-komponen yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ada sekonyong-konyong tiba-tiba manusia tring bikin lalu muncul dan ada. Ya. Makanya kalau ilmuwan yang seperti itu aja mereka tetap butuh kepada kekuasaan Allah dan juga apa yang telah Allah sediakan di muka bumi ini, ya, maka alangkah sangat aneh kalau masih ada muslim yang tergiur. Ini sih hanya sekedar apa istilahnya ya, nasihat moral aja. Maka kalau masih ada muslim yang tergiur dengan rayuan, oh ada paranormal anu bisa menggandakan uang, bisa memunculkan uang apa segala macam. Nggak ada itu, nggak ada ceritanya. Ya dia kalau misalkan bisa ngegandain uang, kenapa harus mengkayakan orang lain? Dia kayain aja dirinya sendiri, ya. Baik.
Ini diantara yang Allah ciptakan di muka bumi, di bumi. Wa min anfusihim, juga ada yang berpasang-pasangan di dalam diri kita, ya. Telinga kita berpasangan, mata kita berpasangan, kemudian tangan kita berpasangan, kaki kita berpasangan, dan lain-lain. Wa mimma la ya'lamun. Ini kan Allah sampaikan ini kepada Nabi Muhammad dan juga umatnya yang ada di kalangan generasi pertama. Mereka memang belum dihadapkan pada satu fakta di mana dunia teknologi memiliki perkembangan yang sangat pesat, ya. Sehingga apa yang akan menjadi makna dari al-azwaj mimma la ya'lamun? Sesuatu yang berpasangan dari sesuatu yang kalian nggak tahu. Contohnya apa? Dan ini menunjukkan tanda kekuasaan Allah. Contoh dari sesuatu yang berpasangan yang pada saat itu mereka nggak ketahui, diantaranya adalah partikel atom. Ya kan? Partikel atom, kemudian komponen listrik. Dari mana berpasangannya? Ya, karena yang namanya listrik itu nggak akan mungkin menghasilkan satu daya dan energi kecuali ada dua komponen utama, aliran positif, aliran negatif. Itu siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantaranya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah juga gunakan kalimat subhana untuk yudhish uqulana, untuk membuat akal kita tercengang. Ada yang bisa bikin kayak gini? Apa itu? Firman Allah, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah ketika kalian berada di waktu sore dan ketika kalian berada di waktu pagi. Apa sih yang membuat kita yang dahish uquluna, yang bikin pada akhirnya otak kita itu, akal kita itu jadi merasa takjub? Bukankah itu adalah memang kejadian alam yang biasa aja sering kita temuin? Dari kecil juga kita tahu kalau yang berkokok itu tandanya udah pagi, ya kan? Kalau aroma udara seger dengan tambahan aroma daun salam dan juga daun serai, itu tandanya udah pagi, ya. Karena udah beli nasi uduk, gitu kan. Terus misalkan udaranya agak hangat, kemudian juga sudah mulai agak gelap. Oh, kalau ini berarti menandakan sudah sore. Oh iya, benar. Itu memang adalah fenomena alam yang mudah sekali kita temukan sehari-hari. Tapi kalau kita mau tafakurin, itu siapa yang ngegerakin matahari sebesar itu menghasilkan cahaya sehingga membuat pergantian siang dan malam itu tanpa butuh teknisi, engineer untuk ngedandanin, kali juga ada kabel yang konslet di matahari. Sehingga satu ketika matahari libur, ada pengumuman dari PLN, "Hei masyarakat Indonesia, besok ente gelap selama 24 jam. Ya, malam terus. Gara-gara mataharinya sedang di maintenance." Nggak ada. Kita aja sekarang hidup kalau kita ukur dengan waktu Masehi sudah 2023. Itu siapa yang mencoba berangkat ke ke matahari untuk ngedandanin komponennya apa segala macam? Siapa yang berangkat ke bulan untuk tetap menjadikan dia sebagai satu objek yang menerima pantulan cahaya matahari? Siapa yang sampai sekarang ini ada ditugaskan untuk berangkat ke bintang-bintang, ke rasi-rasi bintang agar mereka tetap berada pada posisinya, nggak bergeser sedikit pun? Ayo, siapa? Ada manusia? Ya, banyak, banyak. Ibu-ibu ke matahari belanja tapi. Baik. Sehingga hal-hal tersebut digunakan ayat-ayat redaksi tersebut digunakan umumnya untuk menunjukkan kepada kita tentang apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada kita yang membuat akal kita menjadi tercengang. Ini diantaranya ya. Ini kita diantara makna pengguna atau diantara penggunaan lafaz subhana. Ini Masya Allah ya, kalau kita mau tafakur tuh gitu. Kita baru bicara subhana aja, belum ngambil semua contoh ayat. Masih banyak contoh ayat yang lain. Tapi udah habis berapa menit nih. Ya kan, makanya wajar kalau Sayyidina Ali bilang begini. Sayyidina Ali dulu pernah bilang gini, "Lau takallamtu ala ma'ani suratil Fatihah la auqartu thamanina ba'iro." Kalau seandainya saya ini disuruh untuk nulis
ya untuk nulis, mentranskrip ceramah-ceramah saya atau pengajian saya atau saya bukukan makna surah Al-Fatihah, maka saya butuh 80 ekor unta. Untuk ngapain? Untuk membawa kertas-kertas hasil tulisan makna satu surah doang. Surah Fatihah. Gitu kalau ilmu sudah Allah bukakan hatinya kepada para hamba-hambanya, nikmat. Sehingga Al-Quran bagi mereka itu sahabat yang tiada tergantikan. Ya kalau kita alhamdulillah sih iya baca Fatihah. Udah habis berapa kertas? Sudah habis berapa kertas Al-Quran kita untuk ayat-ayat Allah. Oke, kemudian juga kata subhana ini biasanya digunakan di dalam Al-Quran untuk menunjukkan sesuatu yang sifatnya itu kontinuitas. Benar nggak sih kontinuitas? Yang sifatnya itu terus-menerus. Sifatnya itu kontinu. Ya, nggak berhenti. Sehingga ketika dikatakan subhanalladzi asra, subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, itu semuanya adalah satu aksi dan perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dipuji perbuatan tersebut, dipuji action tersebut karena memang sesuatu yang sangat menakjubkan. Hal itu tidak berlangsung sehari dua hari, ya, seminggu dua minggu, tapi terus menerus, ya terus menerus nggak akan ada habisnya. Kalaupun satu waktu dihabiskan peristiwa tersebut, misalkan ya hari kiamat kan sudah diselesaikan tuh siang dan malamnya, tapi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tetap layak mendapatkan predikat subhana, tetap layak untuk kita sucikan. Kenapa? Karena berakhirnya sesuatu tersebut memang atas kehendaknya dan ia sendiri yang akan menggantikan dengan sesuatu yang lain yang lebih menakjubkan. Ya, bisa dipahami kira-kira ya. Beda dengan kita. Kita ini kan apa ya? Menakjubkan itu hanya dalam fase-fase dan masa-masa tertentu. Kita misalkan takjub dengan hasil apa namanya? Kita takjub nih dengan akal seseorang, dengan penemuan seseorang, takjub dengan kita karena dia sebagai ilmuwan. Dulu kita takjub misalkan dengan handphone yang gede tuh atau handphone rumahan yang masih dicolok terus diputer, ya. Ini kok bisa kabel kayak gini ngeluarin suara, takjub kita. Berapa lama? Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, beres, muncul inovasi baru. Hilanglah takjub kita terhadap telepon rumah tersebut. Ganti takjubnya kita dengan handphone yang sistem operasionalnya pakai misalkan model Symbian, ya. Takjub kita, oh bisa dengar MP3, ya, bisa main apa mikrofon biliar gitu, atau kita bisa foto dengan kamera VGA, ya, nyetaknya 25.000 3 lembar. Tapi kita takjub loh, ya kan? Tapi itu berapa lama? Sebentar, nggak lama setelah itu muncul lagi sesuatu yang lebih menakjubkan. Kita takjub dengan BlackBerry misalkan. Berapa lama? Setahun, 2 tahun. Kita dikagetkan lagi dengan penemuan dari orang lain, Android atau Apple dan lain-lain. Semua itu ada fasenya dan akan berakhir. Dan berakhirnya dia bukan atas kehendak dia, tapi atas kehendak yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala kesuciannya subut ala dawam, nggak ada berhentinya, terus ilamala nihaya. Sampai kapan? Jangan dibilang sampai kapan, karena kalau sampai itu berakhir. Ini nggak sampai karena memang nggak ada ujungnya. Nah, ini biasanya penggunaan kalimat subhana menunjukkan bahwa tanzihullah itu maujudun sabitun lahu, maujud sabit lahu. Dan bahkan keberadaannya jauh sudah ada sebelum adanya sesuatu yang Allah ciptakan. Ya. Oke. Ini makna dari kalimat subhana.
Lanjut kepada kalimat berikutnya, subhanalladzi asra. Masya Allah. Asra bi abdihi. Apa sih makna asra bi abdihi? Ya, diambil dari kata-kata sara. Sara itu artinya al-masyu fil lail. Jalan di malam hari. Apa hikmahnya di malam hari? Antar kita bahas pas kalimat laila. Kita pengen bahas dulu asra ini. Asra itu kalau dalam bahasa Arab itu adalah fi'il muta'addi. Satu kata kerja yang mana dia ini butuh kepada keberadaan fa'il selaku subjek dan butuh kepada maf'ul selaku objek. Seperti misalnya kata ishtaro, membeli. Subjeknya siapa? Misalkan saya membeli. Kalau saya cuma bilang saya membeli, itu orang yang ada di samping kita masih nanya, beli apa? Ya kan? Beli sunscreen, apa beli make up, apa beli buku, apa beli kitab, apa beli pakaian, beli apa? Baru pas saya bilang, saya beli nasi Padang. Oh, lengkap tuh. Rukun kalimatnya lengkap. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Kalau yang fi'il lazim, ya, yang nggak butuh kepada objek, ya kayak misalkan kalimat saya berlari. Nah, saya berlari, nggak butuh kepada objek. Saya berlari, orang udah paham. Ya. Atau saya jalan, atau saya tidur. Nah, tapi kalimat berlari, berjalan, kalau misalkan kita tambahkan dengan imbuhan me dan an. Jalan jadi memperjalankan. Maka sekarang butuh kepada objek. Saya memperjalankan mobil saya. Saya memperjalankan kendaraan saya. Nah, itu artinya butuh kepada objek, butuh kepada satu sosok yang jadi korban dalam tanda kutip perbuatan kita. Ya, atau jadi objek perbuatan kita. Nah, kalimat asro ini artinya memperjalankan, bukan berjalan sendiri. Maka ketika peristiwa tersebut terjadi dengan kondisi di mana orang-orang merasa bingung karena terjadi begitu singkat dengan jarak yang begitu jauh, buat kita yang mukmin nggak usah bingung. Kenapa nggak usah bingung? Karena ayat Al-Qur'annya bilang bahwasanya Rasulullah itu yang memperjalankan adalah Allah, dan Rasulullah pun di dalam hadis-hadisnya nggak pernah mengklaim berjalan sendiri. Yang diucapkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya itu adalah Rasulullah bilang saya ini diperjalankan. Ya, kalau teman-teman baca hadis-hadis tentang apa yang Rasulullah lihat di dalam peristiwa Isra Mi'raj, mesti redaksi hadisnya gini. Marartu lailata usriyabi. Aku berjalan atau aku melewati pada malam di mana aku diperjalankan. Nggak ada tuh hadis yang redaksinya aku berjalan pada malam, aku melewati pada malam di mana aku berjalan. Nggak ada. Mesti kalimatnya aku melewati pada malam di mana aku diperjalankan. Melewati siapa? Kan banyak tuh macam-macam yang Rasulullah lihat, ya kan? Ada melewati makamnya Masyutoh, ya kan? Yang penyisir rambut keluarganya Fir'aun. Kemudian juga Rasulullah di surga dan di neraka melewati banyak banyak kejadian-kejadian. Itu mesti menggunakan lailata usriyabi. Juga ketika Rasulullah misalkan di neraka, waktu diperjalankan di neraka nih, kan Rasulullah masuk neraka, maksudnya momen di antara momen yang terjadi di malam Isra Mi'raj itu kan Rasulullah melihat ada orang lidahnya menjulur, terus digunting pakai gunting dari api. Alhamdulillah. Apa redaksi hadisnya? Ra'aitu lailata usriyabi. Aku melihat pada malam di mana aku diperjalankan. Nah,
Jadi Rasulullah diperjalankan. Kalau Rasulullah itu diperjalankan, mudah saja bagi kita untuk meyakini bahwa peristiwa itu terjadi meskipun di zaman tersebut belum logis secara fakta ilmiah karena belum ada kendaraan yang mampu menghantarkan Rasulullah ke tempat yang sangat jauh dalam waktu yang singkat. Di mana kunci kepercayaan kita? Kuncinya adalah karena Rasulullah diperjalankan. Muncul pertanyaan di dalam diri kita, siapa yang memperjalankan? Allah yang memperjalankan. Kalau sudah Allah yang memperjalankan, kan tadi kita udah belajar pada subhana, bahwa jangan sekali-kali kita kiaskan perbuatan kita dengan perbuatan Allah. Atau jangan sekali-kali kita kiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan kita. Nggak usah jauh-jauh deh mikirin yang Isra Mi'raj. Ya, yang memang perjalanannya amat sangat jauh sampai saat ini aja pun belum ada kendaraan yang secepat itu yang dibuat oleh manusia. Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa mungkin ada pesawat, ya. Tapi itu aja biasanya dari Saudi ke Palestina berapa lama? Bisa mungkin 2 jam atau 2 jam setengah. Oke, pakai pesawat supersonik mungkin bisa lebih cepat. Tapi coba naik ke Sidratil Muntaha, ya. Naik ke Sidratil Muntaha tanpa pakai baju hazmat, baju COVID, baju astronot, ya, helm, oksigen, bawa tabung, kemudian bawa ransum, ya kan, atau bawa yang semacam kayak makanan-makanan astronot tuh, yang kayak yogurt disedot gitu, ya kan susahnya dari pete goreng di sana nggak ada yang jualan, ya kan. Nah, walhasil apa? Mudah saja bagi kita untuk mengimani karena perjalanan ini bukan Rasulullah yang punya rencana, bukan Rasulullah yang punya kehendak, bukan Rasulullah yang punya kuasa, bukan Rasulullah yang punya rencana. Semua ini murni adalah rencana Allah, kuasa Allah, perbuatan Allah. Contoh sederhana, Al-Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi di dalam tafsirnya ketika ngajak kita bertafakur tentang ayat ini, kata beliau gini, kebayang nggak ada anak balita, misalkan umur 3 tahun, dia bisa sampai puncak Everest. Bayang nggak? Nggak kebayang kan? Kalau seandainya yang kita bayangin adalah anak tersebut manjat sendiri. Gue Everest deh, itu gunungnya kejauhan. Naik ke puncak Dieng deh tuh. Ya, apa tuh yang ada satu tempat di puncak Dieng buat kita ngelihat spot matahari terbit tuh. Ada spot di situ buat ngelihat matahari terbit. Terus kita bayangkan ada anak umur 4 tahun atau ada anak umur 3 tahun jalan dalam jangka waktu misalkan 15 menit sampai ke tempat tersebut. Enggak kan? Enggak logis buat kita. Kenapa? Karena anak ini komponen tubuhnya belum sanggup untuk bisa sampai ke sana dalam waktu yang singkat. Nah, tapi sering kita lihat ada balita diajak ke tempat tersebut, ya. Tempo hari waktu anak saya Zainab umur 6 bulan pun kita pernah bawa naik ke sana. Kenapa tuh anak bisa nyampe ke sana? Digendong babanya, ya, digendong ibunya. Karena dia karena si anak tersebut nebeng dengan yang punya kekuatan, sehingga dia bisa sampai di tempat tersebut dalam jangka waktu yang sama dengan orang dewasa pada umumnya. Nah, demikian juga perjalanan Isra Mi'raj. Mudah bagi kita untuk mengimani. Kenapa? Karena Rasulullah nyampe Sidratil Muntaha bukan dengan kekuatan dirinya, tapi dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Nah, sehingga wajar ketika orang-orang yang nggak beriman seperti Abu Jahal pada saat itu mengingkari peristiwa ini, ya, bahkan sampai di antara mereka ya kayak Abu Jahal dia langsung buka speaker masjid, "Woi, nih Muhammad bohong lagi nih." Bahasa kita zaman sekarang, "Mas aja ngaku-ngaku semalam pergi ke Masjidil Aqsa, malam-malam terus sebelum subuh udah balik lagi sampai naik-naik ke langit." Oh, halu. Nah, dibilang halu tuh Rasulullah. Ya. Kenapa? Karena Abu Jahal tidak memahami hakikat yang memperjalankan itu siapa. Ya.
Ente bohong aja. Nahnu nadribu ilaiha akbadal ibili syahra. Di dalam buku-buku sejarah disebutin kayak gitu. Ente enak benar ngaku-ngaku berangkat ke Palestina dalam jangka waktu sebegitu singkat. Kita aja kalau ke sono naik onta bisa 1 bulan. Ya iyalah, ente ngandelinnya onta. Tapi kalau mengandalkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala tidak akan demikian. Baik. Para peserta sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kunci ya, kunci pertama bagi kita tentunya juga untuk menghadapi syubhat-syubhat yang mungkin disampaikan ke telinga kita ketika ada orang bilang, zaman itu Nabi Muhammad belum ada pesawat loh. Masa sih bisa nyampe ke sono dalam jangka waktu yang sebegitu cepat? Ya kan? Ya kita sampaikan kepada mereka, pesawat wa ma adraka ma pesawat, ya, pesawat bikinan manusia yang berangkatnya butuh banyak proses, tapi kalau Allah sudah punya kehendak, cuma naik kendaraan buruk, Allah bisa sampaikan. Ya, Allah bisa sampaikan dalam jangka waktu yang sangat singkat karena itu adalah fi'lullah, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lanjut kepada kalimat yang berikutnya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Masya Allah. Ini ajib kali nih. Bahasa yang digunakan bi abdihi. Kenapa Allah nggak bilang bi rasulihi, bi nabiyihi, atau bi habibihi? Kan bisa aja Allah bilang subhanalladzi asra bi rasulihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan rasulnya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan nabinya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan kekasihnya. Kenapa pakainya bi abdihi? Allah, makna bi abdihi itu adalah kalimat yang paling dicintai oleh Rasulullah. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur nabinya, kok ingin menghibur Mas Rido? Iya. Karena perjalanan Isra Mi'raj ini kan salah satu trip hiburan buat Rasulullah karena terjadi setelah Amul Huzn. Ya kan? Istri Nabi wafat, paman Nabi wafat. Sebagai sosok ya yang berdakwah di kalangan masyarakat, ya, yang juga Allah Subhanahu wa taala berikan di dalamnya sifat basyariah, wajar dong gelisah, wajar dong sedih karena manusiawi, karena nabi kita bukan malaikat, ya, nabi kita adalah sosok manusia yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan dengan tetap memberikan sisi basyariah untuk jadi pelajaran buat kita supaya dari situ kita bercermin, oh gini loh sisi kemanusiaan yang ada pada diri Rasulullah dan juga ada pada diri saya ketika menghadapi satu kejadian dan satu momen tertentu. Nah, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra wafat. Abu Thalib pamannya Rasulullah yang selama ini juga berjuang dakwah wafat. Wes. Sedih kan Nabi? Ingin dihibur oleh Allah. Secara logika, ketika sesuatu ingin kita berikan kepada kekasih kita, maka akan kita sampaikan kepadanya sesuatu yang paling dia cintai. Akan kita panggil dia dengan sesuatu yang paling dia cintai. My darling, my honey, my babe, ya kan? Abi, Umi, asal jangan bocah SMP aja manggil Abi Umi. Nah, sehingga panggilan kemesraan tersebut, panggilan kasih sayang tersebut, otomatis kita utarakan terhadap sesuatu yang yang dia sukai, ya kan? Kita punya pasangan di rumah, ya, kita punya suami, kita punya istri. Kalau kita panggil dengan sesuatu yang paling dia sukai, itu akan menjadi satu keistimewaan tersendiri bagi dia. Ya. Nah, Allah pengen menghibur Nabi Muhammad. Dipanggillah Nabi Muhammad dengan bahasa yang paling dicintai oleh Rasulullah. Emang Rasulullah apa sih yang paling ia senangi panggilan dari Allah? Abad. Karena wasful ubudiyah adalah
makom tertinggi bagi setiap makhluk. Ya, makom tertinggi bagi setiap makhluk. Jadi makom tertinggi itu bukan saat kita jadi penguasa. Makom tertinggi itu bukan saat kita jadi raja. Makom tertinggi itu bukan saat kita jadi pejabat. Makom tertinggi itu bukan saat kita jadi public figure. Tapi makom tertinggi adalah saat kita menjadi budak. Saat kita menjadi hamba. Cuman kan bernisbahnya kepada siapa nih hamba? Kepada Allah. Ya. Jadi satu kebahagiaan yang paling tinggi keagungannya adalah saat kita bernisbah kepada Allah dalam posisi kita ini sebagai abdun, kita ini sebagai budaknya Allah, kita ini sebagai hambanya Allah. Loh kenapa begitu? Karena kita telah menghambakan diri kita kepada zat yang memang layak untuk disembah dan dihambakan. Ya. Makanya ada ungkapan syair ajib gini, ya. Wa mimma zadani syarafan wa izza wa kittu bi akhmusi atau utsuraya. Dukhuli tahta qaulika ya ibadi wa an sayyarta ahmadali nabiyya. Masya Allah. Dan di antara yang menambahkan kemuliaan dan juga kebanggaan pada diriku, dan bahkan saking bangganya aku, sampai-sampai aku tersanjung seakan-akan telapak kakiku nginjek bintang Suraya. Kan kita juga punya peribahasa gitu kan. Ya, awas jangan terbang. Ane puji ente, awas jangan terbang. Kita kadang kalau kegeeran itu kan merasa terbang. Nah, ini juga gini. Jadi kata si syair ini, yang bikin saya GR sampai akhirnya saya terbang mengangkasa, itu apa? Dukhuli tahta qaulika ya ibadi. Yang bikin saya GR sampai akhirnya saya terbang menjulang ke angkasa adalah karena Engkau ya Allah memasukkan aku dalam lingkaran panggilan mesra-Mu ya ibadi. Wahai hamba-hambaku. Allah. Wa an sayyarta ahmadali nabiyya, dan juga yang menjadikan aku begitu tersanjung, begitu bangga, begitu GR sampai akhirnya seakan-akan telapak kakiku ini nepak di atas bintang karena Engkau jadikan Nabi Muhammad sebagai nabi bagiku. Nah, Sayyidina Imam Haddad apa? Ana abdun soro fakhri dimna fakri wattirori. Imam Haddad yang doanya tadi kita baca sebelum majelis, ya. Beliau bilang, anak abdun, saya ini hamba. Soro fakhri. Biasanya kan orang kalau jadi hamba kan speechless, apa insecure. Ah, ya kalau bahasa sekarangnya insecure, minder. Jangankan jadi hamba, jadi karyawan di perusahaan besar tapi dia karyawan kecil aja, ketika diajak kumpul sama direktur, sama manajer, sama HRD, kan insecure ya kan, minder, nggak pede. Jadi karyawan kecil. Tapi itu makom duniawi. Tapi kalau jadi hamba, abdun soro fakhri. Karena biar kata budak, anak bangga. Kenapa? Karena anak budaknya Allah. Dimna fakri wattirori. Nah, kalimat abdun ini adalah sifat yang paling dicintai oleh Rasulullah. Makanya ketika dikasih pilihan oleh Allah, wahai kekasihku, kamu pengen jadi apa? Jadi Rasul sekaligus raja kayak Sulaiman, apa jadi Rasul sekaligus budak? Kalau dalam bahasanya abdun. Rasulullah milihnya apa? Bal nabiyun wa abd. Saya cukup jadi nabi dan jadi hamba. Ajib, agung sekali nih. Ya. Ada kisah bilang nih, hasbun nafsi izzan bi anni abdun yaktafi bi bila wa'i di rabbu wa fi qudusihil a'azzu walakin ana alqa mata wa aina uhibbu. Ya, cukuplah bagiku sebuah keagungan. Kapan? Saat aku ini menjadi seorang hamba. Terus yaktafi bi bila mawa'i da rabbu. Tuhanku menyambutku tanpa harus bikin janjian. Antum jadi budak karyawan, budak korporat, budak apa, pengen ketemu direktur, mesti janji dulu. Ya enggak? Sesama kolega aja mesti bikin
janjian. Tapi kalau kita jadi budaknya Allah, jadi hambanya Allah, kapan kita pengen ketemu, Allah nungguin kita. Kapan kita pengen ketemu, Allah Subhanahu wa taala siap nyambut kita. Antum mau sholat, ntar habis ini mau sholat 2 rakaat, Allah sambut. Ketika kita bilang Allahu Akbar, Allah nyambut. Mau sholat jam 1 malam, Allah sambut. Mau sholat jam 2 malam, Allah sambut. Mau sholat jam 4 malam, Allah sambut. Mau sholat kapan aja, Allah sambut. Mau dikir kapan aja, Allah jawab. Mau doa kapan aja, Allah sambut. Nggak perlu janjian, ya kan? Sehingga saya bangga dong, jadi hamba, walaupun posisinya hamba, tapi saya pengen ketemu Tuhan saya, nggak harus janjian, nggak repot, gitu. Huwa fi qudsihil a'azzu walakin ana alqamata wa aina uhibbu. Dia memang Allah Subhanahu wa taala dalam kesuciannya itu amat sangat mulia, amat sangat berwibawa, amat sangat agung. Tapi buat saya, kapan saya pengen bertemu, di mana saya pengen bertemu, Allah Subhanahu wa taala akan menerima dan saya amat mencintai hal itu. Jadi sifat ubudiyah itu bukan suatu yang terhina. Justru malah terhina kalau kita jadi budak makhluk. Baik, itu yang pertama ya. Tinggal kita tafakurin aja ya kan. Makanya para salaf itu, bagi mereka sifat ubudiyah itu bahkan sampai mempengaruhi cara duduk mereka. Diriwayatkan, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim selama 40 tahun nggak pernah duduk sila, nggak pernah duduk blonjor, nggak pernah duduk nongkrong, apalagi nggak pernah. Beliau itu selalu duduknya itu dalam keadaan tawarruk, seperti kita sholat di tahiyat akhir. Begini terus kalau duduk. Berubah posisi kakinya itu hanya kalau lagi berdiri atau lagi tidur. Tapi kalau duduk, itu mesti posisi duduknya nggak pernah berubah dari duduk tawarruk. Ditanyalah oleh murid-muridnya, ya Sayyidi Syekh, kenapa engkau posisi duduknya, ceritanya nih murid ada yang kepo juga nih, tapi bagus kan, kepo bertanya yang bagus itu keren, karena tadi kata jurnal Quran kata tim bahwa gimana Mas Andri, ilmu itu bisa dimulai dari pertanyaan lah, kira-kira kurang lebih begitu lah, sehingga jangan malu untuk bertanya. Ditanyalah oleh muridnya, ya Imam, kenapa engkau selalu duduk seperti itu? Apa jawaban Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim? Kata beliau, baina yadaiman ajlis. Saya ini kalau lagi duduk di hadapan siapa? Saya ke kamar, Allah ngelihat saya. Saya ke ruang tamu, Allah ngelihat saya. Saya ke majelis, Allah ngelihat saya. Saya ke masjid, Allah ngelihat saya. Sehingga dimanapun tempat saya duduk dan Allah melihat saya, apakah pantas saya duduk sambil sila? Apa pantas saya duduk sambil blonjor? Apa saya pantas duduk sambil jengkang? Kenapa? Karena Allah melihat saya. Cuh. Kenapa? Makna ubudiyah. Saya ini hambanya. Masa pantas duduk kayak gitu di hadapan tuannya? Kita ini kan sering gonta-ganti duduk, bahkan di saat pengajian lebih ya karena kita belum menyadari hal ini, ya. Jangankan mungkin di saat pengajian, jangankan gonta-ganti duduk, mungkin sering kali kita lagi dengerin pengajian, lagi dengerin YouTube atau lagi dengerin Zoom meeting sambil rebahan, ya kan? Ya, dengan pakaian yang mungkin nggak sopan. Kenapa? Karena kita lebih sering interaksinya dengan gadgetnya, bukan interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang selanjutnya, kalimat abdun ini yatakawwan min ruh wa jasad. Disebut abdun karena tercipta dari 2 komponen utama, yaitu ruh dan jasad. Nggak akan jadi abdun kalau masih ruh saja, ya. Nggak akan jadi abdun kalau masih jasad saja. Dalam artian, kan ruh juga abad, ya. Ruh juga kan hamba Allah, ya enggak? Dulu kan kita juga pernah diminta diminta janji oleh Allah di alam ruh. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum, kata Allah. Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Kita jawab, oh iya tentu ya Allah, kau adalah Tuhan kami. Artinya Allah Tuhan kita, ya kita adalah hambanya. Itu masih di alam ruh. Berarti ruh doang udah disebut hamba dong. Nah, maksudnya gini. Kenapa disebut abad dalam konteks ini harus ada 2 komponen, ruh dan juga jasad? Karena ini berkaitan dengan masalah taklif.
pembebanan syariat. Benar, ruh doang itu adalah abad. Benar, jasad kita doang adalah abad. Tapi ketika ruh doang, apakah kita wajib sholat? Kita masih di alam ruh, belum masuk ke alam rahim. Wajib sholat? Belum. Udah wajib puasa? Belum. Ya. Dan ketika kita jasad doang, ruhnya udah pergi, cuma jasad doang, lagi ditahlilin, ya, lagi bacain yasin, atau lagi dimandiin, lagi ditakziahin, atau lagi masukin dalam peti. Apakah kita wajib sholat? Enggak kan? Walaupun tetap jasad tersebut disebut abdun, ya, telah berpulang hamba Allah, ya kan? Tetap disebut hamba. Tapi min haitsu manatut taklif itu enggak ada. Dari sisi di mana dia dibebankan terhadap kewajiban syariat, enggak. Orang tubuhnya doang kok enggak ada ruhnya. Nah, abad dalam konteks ini karena ini berkaitan dengan masalah taklif. Di mana masalah taklifnya? Karena kan nanti Rasulullah pulang itu mau bawa oleh-oleh sholat. Dan sholat ini kan adalah taklif dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga makna abad di sini harus terkumpul dari dua komponen utama, yaitu ruh dan jasad. Kalau sudah begitu, nggak harus saya jelasin lagi khilaf yang menjelaskan antara apakah Rasulullah itu pergi Isra Mi'raj dengan tubuh dan jasadnya atau dengan ruh dan jasadnya, atau cuma ruhnya doang. Dari sini udah kita jawab, ya. Memang ada yang berpendapat ini berdasarkan dari hadis Sayyidatina Aisyah. Tapi hadis Sayyidatina Aisyah dalam hal ini tidak dijadikan hujjah. Kenapa tidak dijadikan hujjah? Karena posisi Sayyidatina Aisyah itu masih kecil pada saat itu, belum jadi istri Nabi. Ya, jadi nggak mengetahui proses aslinya seperti apa. Ya, tidak mengetahui proses aslinya seperti apa. Aduh, ini mau ngikut boleh Mas Andre ya. Baru pulang maulidan di masjid. Iya. Oke. Jadi makna abad di sini adalah dan jasad, sehingga semuanya ikut di dalam Isra wal Mi'raj tersebut. Tidak dengan ruhnya doang, juga tidak dengan jasadnya doang. Bi abdihi laila. Oke. Bi abdihi lailan, pada malam hari. Kenapa malam hari? Kenapa enggak siang? Biar kita jadi percaya. Gitulah kira-kira orang yang menentang bilang. Mesti ada hikmahnya. Kenapa sih enggak siang aja biar kita jadi percaya? Kadang orang kalau ngeyel gitu, suka banyak pertanyaan yang pada ujung-ujungnya dia nggak bakal percaya juga kok. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan walan nu'mina liruqiyika. Ya. Bahkan kalau ente naik ke langit, anda nggak bakal percaya. Mau naik ke langitnya siang, kayak mau naik ke langitnya malam, kayak emang dasar khatamallahu fi qulubihim atau khatamallahu ala qulubihim. Udah distempel apinya untuk nggak beriman, jadi nggak beriman juga. Tapi setidaknya di antara hikmahnya kenapa diperjalankannya di malam hari, nggak di siang hari, karena ini konteksnya nanti terkait dengan masalah iman. Oke? Jika saja Allah ingin memperjalankan Nabi Muhammad di siang hari, bisa. Malmani, apa yang menghalangi? Nggak ada. Cuma Allah Subhanahu wa taala dari sini ingin mengetes iman kita. Ingin menguji iman kita, ya. Sejauh mana keimanan kita di dalam meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, peristiwa ini sengaja dilakukan atau sengaja dibuat waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu di mana orang-orang pada umumnya tidak melihat. Ya. Sehingga di sini terjadi filterisasi dari orang-orang yang ada di Mekah pada saat itu, siapa yang imannya kuat dan siapa yang tidak beriman. Dari mana kita tahu hal ini? Kisah yang terjadi setelah itu, Rasulullah mengklaim bahwa semalam saya diperjalankan oleh Allah dari A sampai Z. Lari nih Abu Jahal. Ke rumah siapa? Ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq.
Karena Abu Jahal melihat ini sebagai sebuah peluang untuk menggoyahkan iman Sayyidina Abu Bakar. Kesempatan nih. Pokoknya kita datang ke rumah Abu Bakar, kita kasih tahu kehaluan temennya itu. Supaya dia menjauh, nggak beriman. Ini karena ini perkara nggak logis ini. Ini perkara nggak logis ini. Ya. Benar-benar nggak masuk akal. Sedangkan Abu Bakar itu orang yang bijak. Nggak mungkin dia percaya sama hal-hal yang kayak begini. Ini kesempatan peluang terbesar kita untuk menjadikan Abu Bakar masuklah untuk menjadikan dia masuk ke dalam geng rumpi kita. Wes pergi dah tuh Abu Jahal sampai di rumah Abu Bakar. Hei, Abu Bakar. Sekarang ente ngerasa kaget pasti. Ada apa Abu Jahal? Dengerin. Temen ente yang namanya Muhammad tuh makin halu. Maksudnya? Iya. Dia cerita ke kita barusan bahwasanya semalam dia diperjalankan oleh Allah, oleh Tuhannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dalam waktu sepertiga malam, terus naik ke Sidratil Muntaha, katanya nembus 7 lapis langit, turun lagi ke dunia sebelum subuh. Kita aja pengen kesan jualan sebulan naik onta. Masih percaya ente sama temen ente yang kayak begitu, udah semakin kelewat batas halunya. Keren banget ada penjelasan Abu Jahal. Pokoknya kalau dalam ilmu marketing ini ilmu marketing tingkat dewa. Sederhana ternyata jawaban Sayyidina Abu Bakar. Apa kata beliau? In kana qad qala faqad shadaq. Kalau emang Nabi Muhammad udah cerita kayak begitu, dia pasti jujur dalam ucapannya. Kata Abu Jahal, zong lagi aja kita ini. Ya. In kana qad qala faqad shadaq. Kalau memang dia benar telah mengucapkan yang sedemikian, maka sesungguhnya Muhammad itu jujur dalam ucapannya. Terus kata Sayyidina Abu Bakar, bal nu'minu bi aktsara min dzalik. Bahkan kalau ada yang lebih nyeleneh dari itu, yang lebih nggak masuk akal dari itu, kami beriman. Ya. Sehingga wajar Sayyidina Abu Bakar digelari As-Siddiq. Jadi pertama kali gelar As-Siddiq itu dari situ tuh. Ya, karena Sayyidina Abu Bakar lah yang kemudian memproklamirkan bahwa ini iman yang hakiki. Rasulullah ini jujur. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar ini sebagai pembenaran dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau membenarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau digelari As-Siddiq. Apakah Sayyidina Abu Bakar melihat proses perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi? Jangankan ngelihat, tahu informasinya aja bukan dari Rasulullah langsung, ya kan? Dari Abu Jahal. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar dengar itu dari lisan Abu Jahal yang menceritakan bahwa itu adalah cerita Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar nggak pakai milih-milih, nggak pakai klarifikasi, nggak pakai konfirmasi, nggak pakai ngecek, nggak pakai apa segala macam, langsung beriman. Kalau seandainya Sayyidina Abu Bakar mendapatkan gelar iman yang setinggi itu apabila Isra Mi'raj itu harus dilakukan di siang hari supaya Sayyidina Abu Bakar melihat, maka nggak akan ini menjadi ujian iman. Nah, ini diantara hikmahnya kenapa perjalanan tersebut dilakukan di malam hari. Minal Masjidil Haram yang ada di kota Mekah, ilal Masjidil Aqsa, ya, yang ada di Palestina. Nah ini sedikit kemarin sih nggak ada di draft pertanyaan yang disampaikan oleh tim Jurnal Quran, tapi ini perlu saya sampaikan. Jadi satu ketika dalam satu forum ada seorang pemateri bilang gini, Nabi itu Isra Mi'raj di masjid yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh Nabi Muhammad itu sendiri. Oleh gitu tuh dia bilang. Jadi ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan Masjidil Aqsa itu bukan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, yang seperti selama ini kita dengar dari para penceramah, dari para guru apa segala macam. Kata dia begitu. Tapi Masjidil Aqsa adalah masjid yang paling ujung. Ujungnya di mana? Wallahu a'lam. Kata dia gitu. Ujungnya di mana? Wallahu a'lam. Jadi kata dia Masjidil Aqsa itu adalah masjid yang paling ujung, bukan masjid yang ada di Palestina. Pas ditanya masjidnya apa? Wallahu a'lam. Cuma Rasulullah yang tahu. Kira-kira kalau cuma Rasulullah yang tahu, Rasulullah bakal ngasih tahu nggak?
Bisa jadi ini khususiyah kalau Rasulullah doang yang tahu, bisa jadi enggak. Tapi kalau kita lihat dalam hadis, oh ternyata Rasulullah ngasih tahu kok, ya. Ngasih tahu posisi masjid di mana beliau diisrakan. Jadi ini orang mungkin hanya baca Al-Qur'annya aja, ya, kemudian baca terjemahannya Masjidil Aqsa. Aqsa. Memang kalau secara bahasa benar, Aqsa itu artinya yang paling ujung. Aqsa syai' artinya adalah sesuatu yang paling ujung. Aqsa thoriq, ujung jalan. Jadi kalau dia bilang Masjidil Aqsa adalah masjid yang paling ujung, tapi ditanya katanya di mana, enggak apa namanya, cuma Rasulullah yang tahu, yang pasti bukan di Palestina kata dia. Ya maka yuk kita komparasikan dengan hadis-hadis Nabi. Apakah benar yang dimaksud dari Masjidil Aqsa yang ada di Al-Qur'an ini adalah satu masjid yang tempatnya dirahasiakan. Cuman adanya di ujung. Ujung mana? Ujung Mekah, ujung Madinah, ujung Taif, ujung Pandang, atau ujung Harapan? Kok Bekasi dong? Di mana? Kita lihat di dalam hadis. Oh ternyata di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Rasulullah itu dimampirkan di beberapa tempat, di antaranya di Baitul Lahab, ya, tempat di mana Nabi Ibrahim lahirkan. Jadi di Baitul Lahab, Palestina. Dan Rasulullah juga menceritakan di situ, beliau salat di Masjidil Aqsa sebagai imam, yang mana makmumnya adalah para anbiya wal mursalin, baik yang masih ada seperti Nabi Isa yang diturunkan oleh Allah sementara dari langit, ataupun nabi-nabi yang lain yang sudah wafat. Jadi makna Masjidil Aqsa adalah masjid yang ada di Palestina yang memang dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Dan ternyata dapat kita ambil kesimpulan, iya Rasulullah yang tahu, tapi Rasulullah juga ngasih tahu kita, dan kitanya juga mau nyari. Mungkin situ kurang dalam atau kurang jauh nyarinya. Memang dibahasakan itu Masjidil Aqsa, kalau kata Syekh Sya'rawi, dibahasakan itu Masjidil Aqsa di ujung mengisyaratkan akan ada tempat yang akan ada masjid di antara dua masjid. Maksudnya di antara Masjidil Haram yang ada di Mekah dengan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ya, akan ada satu masa masjid ada di antara kedua masjid tersebut. Sehingga masjid yang ada di Palestina disebut Aqsa, disebut yang paling ujung. Ya, disebut yang paling ujung. Dan ternyata masjid yang ada di tengah-tengah itu adalah Masjid Nabawi, masjidnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditarik garis lurusnya dari Mekah, kemudian Madinah, kemudian Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang mana kami telah berkahi di sekelilingnya, ya. Jadi masjid-masjid tersebut memang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu barokah diniyah atau barokah dunyawiyah. Apa sih makna barokah? Ya. Apa makna barokah? Makna barokah itu diantaranya para ulama bilang ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Juga ada di antara makna barokah an yu'tiya syai'a min samarihi fauqal ma'muli minhu wa aktsar mimma yadunnu fi. Apabila seseorang itu mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang dia bayangkan. Ya, dia ngebayangin nih dengan Syarawi di dalam tafsirnya nyontohin gini, misalkan ente masak buat porsi 2 orang, ya, karena ada yang bilang mau datang 2 orang, tapi tiba-tiba ada rombongan liar ikut, ya, lebih dari 2 orang, datanglah 5 orang, disediain, tapi ternyata 5-5-nya kenyang. Nah, itu contoh barokah. Ya, contoh dari keberkahan. Nah, barakna haulahu tadullu alal mubalaghah. Maksudnya mubalaghah itu berlipat ganda. Keberkahannya itu berlipat ganda, baik keberkahan diniyah ataupun keberkahan duniawiyah. Keberkahan duniawiyahnya adalah karena kalau di Palestina itu tanahnya amat sangat subur. Bahkan kalau kata di sana banyak tumbuhan itu diantaranya adalah buah zaitun, dan dikatakan bahwa buah zaitun yang terbaik adalah zaitun yang tumbuh di sekitar tanah Masjidil Aqsa dan juga sekitaran Syam. Ya.
Kemudian barokah duniawiyah, barokah diniyahnya ya, barokah diniyah yang ada di Masjidil Aqsa, karena Masjidil Aqsa ini banyak melahirkan para anbiya, ya, mahdur risalat istilahnya, sebagai apa namanya, permulaan rahim dari risalah kenabian. Wa mahbatul anbiya, juga tempat turunnya banyak para nabi. Ya, di situ ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Nah, jadi itu diantara makna barakah. Nah, oke. Okay. Kayaknya kita nggak cukup kalau berbicara atau kita ceritakan proses perjalanannya terus sampai di langit pertama ketemu siapa, langit kedua sampai ke Sidratil Muntaha. Itu mungkin kita skip ya, karena waktunya juga udah lumayan malam ini. Jadi langsung kita loncat ke tujuan dari Isra Mi'raj itu sendiri. Apa tujuannya? Linuriyahu min ayatina. Untuk kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi balik lagi, kalau tadi ada orang nggak percaya Rasulullah bisa berangkat dan melihat, karena Rasulullah nggak berangkat sendiri. Rasulullah diberangkatkan dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini makna ayat di sini, baik ayat-ayat Allah tersebut dari sisi agama, seperti pada akhirnya kita jadi tambah keimanan kita tentang hari akhirat nanti, karena Rasulullah kan pas cerita bagaimana kondisi neraka, bagaimana kondisi surga, kemudian beliau juga dipersilakan untuk memilih antara susu dan khamar, ya kan, dan lain-lain. Juga di antara ayat tersebut adalah ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin Allah tunjukkan kepada siapapun makhluknya, kepada siapapun hambanya, dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada. Baik mereka itu berada di zaman yang sama sekali belum mendapati satu moda transportasi dan juga kemajuan teknologi, ataupun mereka hamba-hambanya yang berada di zaman yang sudah tahu sedikit yang Allah bongkar dari rahasia kecepatan teknologi tersebut. Semuanya itu kalah dengan ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ditutup ayat ini dengan dua asma Allah. As-Sami' Al-Basir. Ya. As-Sami' Al-Basir. Kenapa? Di antara hikmahnya, Sami'un li aqwalir Rasul, basirun bi af'alih. Allah Maha mendengar apa yang selama ini dikeluhkan oleh nabinya, dan juga melihat apa yang selama ini dilakukan oleh nabinya ketika Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berada dalam kesulitan, berada dalam kesedihan, berada dalam kegundahan pada saat beliau ditinggalkan oleh orang-orang tercintanya, ya. Satu, yang kedua, ya juga tentunya Sami'un Basir di aqwalina wa af'ali bi af'alina. Allah Maha mendengar ucapan kita, Maha melihat perbuatan kita. Ya, sehingga apapun itu, maka yang harus kita perbuat adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar, Maha melihat. Dan ini sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu ayat ini setidaknya yang amat sangat agung, yang mudah-mudahan dengan sedikit apa yang Allah kasih kita pemahaman dari mentafakuri satu ayat dari surah Al-Isra ini bisa nambah keimanan kita, nambah keyakinan kita, nambah keteguhan hati kita dalam mengimani semua yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan forum ini kepada host kita, ya, yaitu Mas Andri. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqhil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan, Ustaz. Banyak sekali nih catatannya, alhamdulillah begitu.
Baik, alhamdulillah bagi, teman-teman yang ingin bertanya kami persilahkan, masih ada sedikit waktu begitu ya, boleh langsung open mic atau dituliskan pada kolom chat, dipersilahkan seperti itu. Jadi tadi sungguh menarik begitu ya, bagaimana Rasul lebih suka begitu dipanggil sebagai seorang hamba yang terkadang kita sebagai manusia kadang suka nyari-nyari, apa ya istilahnya ya, nyari-nyari, pengakuan begitu dari orang lain, diakui sebagai apa, seperti itu. Nah, Masya Allah begitu ya. Ya, tapi silakan kalau ada yang mau bertanya, Fadol. Silakan ada satu dari Alia Febriana, boleh silakan open mic. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Andri. Izin bertanya Ustadz tentang hikmah atau tujuan yang tadi terakhir, bagian terakhir ya. Dari peristiwa Isra Mi'raj ini, selain dari kita, karena ini saya ingin membedakan ya antara hikmah yang harusnya diterima oleh masyarakat yang hidup di zaman Rasulullah SAW dengan kita yang hidup di zaman sekarang gitu Ustaz. Karena kita setiap tahun pasti mendapatkan kajian mengenai Isra Mi'raj ini juga di sekolah anak-anak gitu ya. Tapi sebenarnya hikmah apa gitu yang benar-benar relate gitu ya dengan situasi sekarang, yang mungkin bisa juga saya ulang gitu ya untuk anak-anak gitu. Jadi kebetulan pada saat mendengarkan kajian ini anak saya ikut dengerin, terus juga cerita di sekolah baru juga ada kajian tentang Isra Mi'raj, jadi sama gitu. Jadi mungkin yang secara sederhana, apakah gitu ya nilai-nilai yang bisa kita ambil juga, yang bisa kita terapkan langsung gitu di kehidupan kita. Mungkin itu Ustadz. Jazakallah khair. Oke. Jazakumullah khair. Baik. Dalam hikmah untuk konteks kehidupan kita saat ini banyak. Yang pertama, ya, jangan pernah merasa malu pada saat kita menyandang status sebagai hamba Allah. Kalau sudah mulai rasa malu itu muncul, maka yang terjadi adalah sedikit demi sedikit kita akan tinggalkan ajaran Allah. Maksudnya gimana? Oke, kita perjelas gini. Semua problematika umat saat ini, baik yang sifatnya itu adalah hubungan mereka yang langsung dengan Allah dalam ritualnya seperti sholat dan lain-lain, ataupun problematika sosial, ataupun problematika keluarga, itu semua berangkat dari keengganan kita dalam melaksanakan syariat Allah karena kita merasa malu sebagai hamba Allah. Dan itu tercermin dari perbuatan kita, ya. Sehingga banyak orang zaman sekarang yang malu untuk berpakaian yang syar'inya itu benar-benar sesuai dengan tuntunan para ummahatul mukminin. Banyak di antara kita yang malu sholat berjamaah, banyak di antara kita yang malu hadir ke majelis-majelis taklim dan lain-lain sebagainya. Oke, kemudian juga ditinggalkanlah esensi-esensi atau ditinggalkanlah nilai-nilai akhlak di dalam kehidupan. Itu semua berangkat dari lemahnya pemahaman kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, hikmah yang bisa kita gali untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah bahwa ketika kita sudah memiliki rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditandai dengan kebanggaan kita sebagai hambanya, maka jangan lupa untuk kita sebarluaskan cinta dan kasih sayang itu juga kepada makhluk-makhluknya Allah yang lain. Baik itu kepada sesama muslim, atau kepada sesama manusia, atau kepada tumbuhan dan hewan selagi interaksi tersebut
bukan dalam rangka hajat atau sesuatu yang membahayakan kita gitu. Kayak misalkan ada ular yang udah siap nyatok kita apa segala macam, tapi jangan sekali-kali kita menyiksa makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala tanpa ada mubarir syar'i, tanpa ada pembenaran syariat. Kenapa? Hikmah ini bisa kita gali dari mana di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini? Hikmah ini bisa kita gali di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, itu terlihat dari apa? Memang sebetulnya tadi belum kita sampaikan sih ya, apa yang kita hadith-hadith yang terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj itu memang kita belum sampaikan karena terkait waktu, ya kan. Tapi dari apa yang sedikit yang bisa kita ambil dari hikmah dari apa yang Rasulullah lihat selama dalam perjalanan Isra Mi'raj, itu semuanya akan mengajarkan kepada kita bahwa iman dan mahabbah yang ada di dalam diri kita itu nggak bisa kita simpan sendiri tanpa kita tularkan kepada yang lain, gitu ya. Nggak bisa kita simpan sendiri tanpa kita tularkan kepada yang lain. Seperti misalkan orang-orang yang disiksa di dalam neraka dengan berbagai macam siksaan, itu kan banyak di antara mereka yang tersiksa karena mereka di alam dunia hanya sekedar mementingkan dirinya sendiri, tapi tidak memperhatikan juga akhlaknya kepada orang lain, ya, tidak mementingkan juga perilakunya kepada orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin yang terakhir, hikmah untuk saat ini setidaknya bisa kita ambil dari sholat. Oke, dari sholat misalkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang yang sholatnya itu khusyuk. Terus dalam ayat yang lain juga dengan redaksi alladzina hum ala sholatihim daimun. Mereka yang selalu berada dalam keadaan sholat. Sholat yang notabene adalah ibadah yang perintahnya itu langsung Allah sampaikan tanpa melalui perantara malaikat Jibril, ya kan? Kalau yang lain kan melalui perantara malaikat Jibril, ini langsung Allah yang sampaikan. Ini memiliki apa ya? Istilahnya mungkin password lah kalau dalam istilah sekarang dalam kehidupan kita untuk kita bisa membuka kunuzul hikmah, sesuatu hikmah yang Allah simpan di dalam di dalam simpanannya, yang mana ini semua berangkat dari praktek kita terhadap sholat yang harus berkesinambungan dalam kehidupan sehari-hari meskipun kita sedang berada di luar sholat. Jadi makna alladzina hum ala sholati daimun itu bukan berarti orang yang beruntung itu adalah orang yang selama 24 jam sholat, nggak kerja-kerja, nggak masak-masak, bukan itu. Sholat di waktu sholat mereka sholat, yang 5 waktu mereka jaga, yang sunnah mereka kerjakan. Tapi di luar sholat mereka seakan-akan di dalam sholat. Jadi di luar sholat Allahu Akbar terpatri di dalam diri, Sami Allahu liman hamidah terpatri di dalam jiwa, ruku kepada Allah terpatri di dalam diri. Kalau itu sudah terpatri di dalam jiwa kita, kita mau sombong sama orang nggak berani. Kenapa? Oh, ada Allah. Kita mau jahat sama orang nggak berani. Kenapa? Oh, ada Allah. Allahu Akbar. Kita mau ngatain orang, kita nggak berani. Kenapa? Allah yasma. Sami Allahu liman hamidah. Allah maha mendengar. Baik yang memujinya ataupun Allah maha mendengar setiap ucapan makhluknya. Nah, sehingga ketika esensi sholat benar-benar kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ini akan membawa kita kepada praktek yang sempurna di dalam beragama yang pada akhirnya akan menghantarkan kita kepada apa? Akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki dan sifat ubudiyah yang sejati. Gitu. Wallahu a'lam. Masya Allah, baik. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Luar biasa sekali begitu ya. Jadi ketika berkomunikasi atau berdialog dengan keluarga ataupun dengan anak, maka kita dapat juga menyampaikan hikmah-hikmah yang tentunya relate dengan kondisi saat ini seperti itu ya. Tentunya tadi yang istilahnya jangan pernah merasa malu berstatus sebagai seorang hambanya Allah begitu. Seperti itu. Dan perlu kita tunjukkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, silakan jika masih ada yang bertanya, mungkin dibuka 1 kali penanya begitu ya. 1 lagi pertanyaan begitu. Kami persilahkan. Boleh dituliskan pada kolom chat atau juga boleh langsung disampaikan.
Ada lagi? Baik. Sepertinya sudah tidak ada lagi Ustaz. Alhamdulillah begitu karena uh, baik baik. Baik, sepertinya sudah tidak ada. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair kasir kami ucapkan kepada Ustaz Ridho Ya, sudah menemani belajar pada malam hari ini begitu dan alhamdulillah banyak sekali pembelajaran dan juga hikmah ataupun misalnya eh, menambahkan ini ya istilahnya pemahaman kita tentang memaknai peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri seperti itu. Alhamdulillah karena waktu jualah yang juga harus memisahkan kita seperti itu. Semoga apa-apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Ridho tentunya dapat kita maknai dan tentunya dapat kita amalkan dan juga kita bagikan kepada keluarga ataupun orang-orang terdekat. Baik, kami ucapkan terima kasih dan semoga Ustadz Ridho senantiasa dalam lindungan Allah bersama dengan amin, keluarga amin, ya besarnya, Rabbal alamin. Amin, selalu amin. dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari tim mewakili tim Jurnal Quran Indonesia mengucapkan mohon maaf begitu ya dan terima kasih tentunya sudah membersamai kita pada malam hari ini. Dan untuk rekan-rekan teman-teman semuanya, insya Allah masih ada special giveaway begitu ya. Silahkan apa-apa yang didapatkan pada malam hari ini, insight-insight yang didapatkan berkaitan dengan hal-hal baik bisa di-post pada Instagramnya begitu ya, dan tentunya dengan tag Instagram thequranjournal.id. Maksimal paling lambat 18 Februari pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Baik, alhamdulillah. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an bihamdika la ilaha illa asyhadu an anta la ilaha illa astaghfiruka anta wa atubu ilaik. astaghfiruka. Terima kasih, jazakallahu khairan katsir. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.